Omar Marmos langsung menggila pada pertandingan ketiga yang ia mainkan bersama Manchester City. Hat-trick yang diciptakan ke gawang Newcastle mengantar The Citizen menang 4 gol tanpa balas. City praktis naik ke urutan 4 klasemen sementara, menebar ancaman klub-klub yang berada di atas mereka. Khusus untuk Marmos, mantan bintang Frankfurt itu jelas pantas mendapat apresiasi besar. Capaiannya di laga melawan Newcastle membuktikan bahwa dirinya memang layak tiket City. Sang pangeran Mesir juga berhasil melampaui catatan sang raja Mesir Mohamed Salah. Bagaimana menggilanya Marmos lewat lesakan hat-trick perdana ini? Tidak bosan Mimin ingetin sebelum masuk ke video pembahasannya, lebih baik Football Lovers lebih dulu tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment. Manchester City membuat keputusan besar ketika mereka memilih tidak mendatangkan banyak pemain di bursa transfer musim panas. Savinho menjadi satu-satunya nama baru yang muncul dalam skuad City untuk musim 2024-2025. Selebihnya, tidak ada perubahan apapun dari tim yang berbasis di Manchester ini. Keputusan untuk tidak banyak belanja mungkin agak disesalkan Pep Guardiola, terutama soal kepergian Julian Alvarez. Pelatih berpaspor Spanyol mulai kesulitan mencari pesaing Erling Haaland. Tidak ada banyak opsi yang bisa ia pakai ketika penyerang asal Norwegia itu lagi mandek keran golnya. Dari sinilah Manchester City menjajaki sebuah opsi besar. Berita soal kegacoran Omar Marmos bersama Eintracht Frankfurt langsung sampai ke telinga Pep dan jajaran board. Tak perlu berlama-lama, bintang asal Mesir itu langsung berhasil mendarat ke pangkuan City. Dilihat dari angka transfernya, City tampak tidak main-main dengan Marmos. Bandrol hingga 75 juta euro dikeluarkan City untuk mengangkut sang striker dari Frankfurt. Harga tersebut rasanya masuk akal melihat seberapa besar urgensi City dalam mendatangkan seorang striker baru. Ditambah, statistik Marmos juga tidak main-main. Kompatriot Mo Salah itu telah melesakkan 15 gol dari 17 penampilan di Bundesliga musim ini. City sepertinya tidak memproyeksikan Marmos sebagai pesaing Haaland di posisi penyerang tengah. Peran yang diberikan untuk pemain yang satu ini tampaknya adalah sebagai outlet pencetak gol tambahan. Marmos menawarkan eksplosivitas di sisi kiri yang akan membantu Haaland dalam melakukan penetrasi di area penalti, atau memberi opsi tambahan kreator serangan ketika penyerang asal Norwegia kena marking lawan. Pasca diperkenalkan beberapa hari jelang deadline day, Omar Marmos langsung mendapat kesempatan debut dalam laga melawan Chelsea. Beberapa hari berikutnya, sang pangeran Mesir kembali mendapat kepercayaan menjadi starter dalam pertandingan melawan Arsenal. Kendati sama sekali tidak mencetak gol dalam 2 pertandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Marmos langsung bisa nyetel dengan permainan The Citizen. Tidak diturunkan di ajang Liga Champions melawan Real Madrid, Pep mungkin sengaja menyimpan Marmos untuk IPL. Benar saja, ketika Marmos diberi kepercayaan bermain melawan Newcastle, pemain berusia 26 tahun langsung menunjukkan magisnya. Gol pertama lahir dari kaki sang pangeran Mesir diikuti dengan gol-gol lainnya. Fans City, bahkan hampir semua orang yang menyaksikan pertandingan City versus Newcastle mungkin tidak akan menyangka kalau City bakal menang besar. Bagaimanapun, Newcastle yang kerap memperagakan permainan fisikal kerap merepotkan tim-tim besar. Namun, dengan Marmos sebagai pemrakarsanya, City membantai Tutun 4 gol tanpa balas. Yang berbahaya dari Omar Marmos adalah pergerakannya dari sayap, kemudian menusuk ke tengah lapangan. Inilah yang terjadi di laga kontra Newcastle. Ketiga golnya tercipta lewat skema demikian. Gol pertama menjadi yang paling menarik. Marmos masuk mengisi ruang kosong di area paling depan City. Haaland mundur sebagai pengecoh agar Marmos bisa masuk. Bola dikirim langsung dari Ederson, disambut Marmos yang dituntaskan dengan chip indah ke gawang Martin Dubravka. Hanya butuh 33 menit buat Marmos unjuk kebolehannya di Etihad. Pertandingan ini adalah gambaran paling jelas kegunaan Marmos di Etihad. Kelihatan betul para pemain Newcastle berusaha membatasi ruang Erling Haaland. Tetapi mereka lupa kalau ada Marmos yang bisa tiba-tiba menusuk ke tengah walaupun posisi startnya ada di pinggir kiri.
Sebagai pemain yang berasal dari Mesir, ada beberapa orang yang coba membandingkan Omar Marmos dengan Mo Salah. Dua orang ini memang merupakan rekan setim ketika memperkuat tim nasional. Untuk alasan itu wajar apabila Marmos leka dengan sapaan Pangeran Mesir karena Salah sudah lebih dulu dinobatkan jadi rajanya. Siti bahkan menggunakan istilah pangeran ini untuk memperkenalkan Marmos pada peresmiannya di bulan Januari kemarin. Eits, yang keburu baper lihat judul subheading ini, simak dulu ya. Memang benar Marmos berhasil lewati catatan Salah? Yap, praktis dengan 3 gol yang ia cetak ke gawang Newcastle, Marmos kini punya satu capaian yang lebih baik dibanding punggawa Liverpool. Bukan dari segala aspek, tapi dari catatan hat-trick yang sudah ia toreh. Bersama The Reds, Salah memang tampil begitu subur di musim 2024-2025 ini. Mantan pemain AS Roma dan Chelsea bahkan kerap menjadi penyelamat timnya di momen-momen krusial. Namun, dari torehan 22 golnya di IPL musim ini, adakah catatan hat-trick dalam statistik Salah? Tepat, tidak ada. Marmos sementara itu butuh kurang dari 90 menit pertandingan untuk menciptakan 3 gol pertamanya di Premier League. Atau lebih tepatnya, sang pangeran Mesir ini berhasil mencatat hat-trick hanya dalam interval 33 menit. Catatan ini tidak serta-merta membuat Marmos lebih baik ya. Cuma, statistik ini menggambarkan kalau sang pangeran Mesir mungkin sudah siap untuk step up bersaing dengan sang raja Mesir di IPL. Kontrak Salah bersama Liverpool sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Ada rumor kalau Salah bakal meninggalkan The Reds di akhir musim 2024-2025 ini. Tahu apa artinya? Kalau rumor itu sampai kejadian, maka bukan tidak mungkin gelar Raja Mesir akan disematkan pada Marmos. Apalagi sejak awal City sudah main kode-kodean kalau Marmos memang mereka siapkan untuk menjadi Raja Mesir berikutnya. Dalam sebuah permainan, biasanya ada karakter atau hero yang jago di late game. Kalau boleh bilang, Manchester City adalah tipikal jagoan late game itu. Semua orang boleh mengolok City yang tidak bisa bersaing memperebutkan gelar beberapa pekan lalu. Tapi lihat posisi mereka sekarang. City sudah bertengger asik di urutan keempat menguntit 3 tim teratas di tabel klasemen. Liverpool dan Arsenal pernah menjadi korban bagaimana mengerikannya City mode late game. Arsenal yang paling naas. Tim asal London Utara itu 2 kali dikibulin menjaga trofi City pada musim 2022-2023 serta 2023-2024. City yang sempat terseok keluar dari perburuan gelar tiba-tiba ngegas di paruh musim kedua untuk akhirnya meraih gelar juara IPL di 2 musim tersebut. City memang tidak pernah sebobrok sekarang. Posisi mereka di urutan keempat klasemen masih belum cukup menjadi peleburan dosa keburukan demi keburukan tim ini. Ruben Dias CS masih punya banyak problem dari segi permainan. Lini belakang jadi soalan terbesar di mana City selalu kelabakan ketika menghadapi tim yang mengandalkan serangan-serangan cepat. Pep Guardiola dan beberapa pemain City termasuk Bernardo Silva sempat mengakui kalau musim ini berjalan sangat ketat. Keduanya bahkan menyatakan kalau harapan City merengkuh gelar IPL musim ini sudah hilang sepenuhnya. Tapi jangan pernah terlena dengan pesimisme City. Mereka bisa tiba-tiba hadir untuk membawa kembali trofi ke Etihad. Bisa jadi dengan kebobrokan yang lebih parah dari musim-musim sebelumnya, late game mereka juga akan lebih mengerikan dari sebelum-sebelumnya. Jadi football lovers, dengan kehadiran Omar Marmos, City boleh sedikit bernapas lega menghadapi sisa musim 2024-2025. Setidaknya ada sedikit peningkatan untuk kualitas serangan mereka yang tidak lagi mengandalkan Haaland semata. Sekarang pertanyaannya, football lovers, menurut kalian apakah Marmos bisa membantu City kembali merangsek ke persaingan gelar? Coba kasih tahu Mimin dan football lovers lainnya di kolom komentar ya.